Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin coba membahas terkait beberapa kendala yang sering dialami oleh admin Fakturis. Sekedar informasi bagi teman-teman bahwasanya di tempat kerja saya, posisi utama saya adalah sebagai admin gudang. Namun karena beberapa waktu lalu perusahaan mengurangi jumlah karyawannya, maka ada beberapa job atau pekerjaan yang dilimpahkan ke saya dari admin sebelumnya. Dan kebetulan pekerjaan yang dilimpahkan kepada saya adalah admin Fakturis. Secara garis besar, pekerjaan admin Fakturis itu adalah mengelola faktur dari mulai mencetak faktur, menyiapkan STK, mengecek faktur, mengecek diskon faktur harus sesuai dengan yang berlaku saat itu sampai nanti fakturnya realisasi. Nah, ketika saya melakukan job sebagai admin Fakturis, ada beberapa kendala yang itu cukup menghambat pekerjaan saya, baik secara waktu ataupun emosional. Di antara kendala tersebut yang pertama adalah adanya kertas faktur yang menggulung di printer ketika proses pencetakan faktur untuk kiriman hari esok. Terjadinya kertas yang menggulung di printer ini biasanya diakibatkan karena kualitas kertasnya yang kurang bagus. Karena biasanya tekstur dari kertas yang kualitasnya bagus itu elastis atau lentur ya, sehingga tidak mudah selip di printernya ketika melakukan pencetakan faktur. Sedangkan karakter dari kertas yang kualitasnya jelek itu biasanya keras, sehingga ketika dilakukan pengeprintan faktur dalam jumlah yang banyak biasanya akan seringkali selip, dan itu cukup menghambat pekerjaan saya. Yang biasanya cetak satu STK itu misalkan 15-20 menit, bisa saja satu STK itu bisa 1 jam, atau paling cepat pun 40 menit gitu. Bayangkan saja kalau STK-nya per hari ada 5 atau 7, mungkin itu bisa memakan waktu saya sampai 3 atau 4 jam. Mungkin di antara teman-teman akan bertanya, Bang, kalau udah tahu kertasnya jelek ngapain dibeli gitu? Masalahnya adalah biasanya gini teman-teman, kertas itu kadang kita disuplai dari pusat langsung, kadang kita kalau kehabisan sebelum waktunya penyuplaian, kita beli sendiri. Nah, tidak jarang juga ketika kita beli itu kan nggak bisa dibuka di situ ya. Kalau dibuka berarti segelnya udah dibuka dan nggak bisa dikembaliin. Otomatis kalau kita nggak teliti, kita main beli aja, kita bawa ke kantor, dan saya pun nggak tahu teksturnya bagus atau tidak, yang penting pakai aja gitu. Nah, ketahuannya itu pas udah dipakai. Yang namanya kalau udah dipakai kan otomatis segelnya tuh udah dibuka, dan kita nggak bisa kembaliin lagi. Sedangkan satu kardusnya itu biasanya harganya 3,5 sampai 450 ribu. Kalau misalkan saya nggak pakai kertas tersebut dan justru beli yang baru, maka itu nanti perusahaan terlalu banyak pengeluaran gitu, dan itu nggak boleh. Dan bahkan mungkin kalau ekstrim-ekstrimnya perusahaan akan minta ganti ke saya atau ke orang yang disuruh beli kertas tersebut tapi salah. Nah, daripada kita disuruh ganti, ya lebih baik kita ngalah dengan cara ya udah pakai kertas tersebut dengan resiko akan banyak gagal. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah kesalahan ketika membeli tipe kertas. Jadi kertas yang biasanya dipakai untuk pencetakan faktur itu biasanya PRS ya. PRS itu kayak kertas yang tiap halamannya itu ada patah-patahnya itu, jadi mudah dilipat ataupun disobek. Sedangkan biasanya tidak jarang juga kalau kita kehabisan stok yang biasanya disuplai dari pusat, kita beli sendiri, kita gak waspada, tahu-tahu segelnya udah dibuka di kantor, ternyata kertas ini tipe atau jenisnya ini NCR bukan PRS. Dimana untuk di kertas yang jenis NCR ini, patah-patahnya itu ada di setiap 2 halaman. Jadi kalau di kertas PRS itu setiap 15 cm atau 17 cm ada patahannya, kalau di kertas NCR itu mungkin setiap 20 atau 30 cm baru ada patahannya. Sehingga ketika dipakai untuk nyetak faktur itu posisinya nggak pas itu, karena nggak bisa disobek, harus digunting. Nah, yang bikin lama dalam proses ini adalah proses pengguntingannya gitu. Karena kan saya kalau biasanya ngeprint faktur itu, kalau ada 5 dropping atau 5 supir, ya saya print sekaligus. Sehingga supaya memudahkan dropping, tugas saya adalah harus menggunting faktur satu per satu gitu ya, supaya fakturnya terpisah seperti biasa. Bayangin aja kalau misalkan faktur yang saya print itu jumlahnya ada 50 atau bahkan 80 faktur, maka saya harus menggunting sebanyak itu atau bahkan setengahnya mungkin. Yang biasanya saya 2 jam atau 3 jam udah beres, gara-gara ngeguntingin faktur tersebut jadi 3 jam sampai 5 jam gitu. Lumayan memakan waktu 2 sampai 3 jam lebih lambat lagi gitu. Kemudian kendala selanjutnya yang seringkali dialami oleh admin Fakturis adalah kesalahan dalam memilih tipe DO. Jadi kan teman-teman, kalau misalkan SO Retur sudah dibentuk menjadi nota retur, maka saat dilakukan pencetakan nota retur tersebut, kita harus memilih tipe single invoice. Maka nanti ketika di print akan muncul tulisan nota retur di atasnya ya. Sedangkan untuk faktur penjualan, maka yang kita pilih adalah tipe net price atau surcharge. Dalam waktu-waktu tertentu, ada kalanya saya harus ngeprint faktur satu per satu. Nah, ngeprint satu per satu ini mengharuskan saya untuk memilih tipe gitu. Karena kalau faktur penjualan tipenya single invoice, maka ketika dicetak, tulisan yang muncul adalah faktur pajak. Dan ini tidak boleh gitu, karena ketika ke toko tulisannya harus faktur penjualan gitu. Otomatis ketika saya salah misalkan nyetak 10 faktur dengan tipe yang salah, saya harus ulangi lagi. Meskipun secara nilai, baik tipe yang single invoice, tipe yang net price, atau tipe yang surcharge, itu nggak ngaruh. Cuma secara tampilan diskon nampak atau enggaknya, ya harus pilih tipe surcharge atau net price untuk faktur penjualan dan single invoice untuk nota retur. Tapi biasanya kejadian semacam ini nggak terlalu sering terjadi ya, karena biasanya saya kalau ngeprint itu langsung di STK-nya. Kalau kita mencetak langsung di kolom STK-nya, maka otomatis dia akan mencetak dengan tipe surcharge atau net price. Kemudian kendala selanjutnya yang seringkali dialami oleh admin Fakturis adalah ketika pita dari printer faktur itu menggulung ya, atau macet.
Biasanya hal ini terjadi ketika ada slip di roda bagian pita printernya. Jadi kan harusnya yang normal itu si pita itu ketika dilakukan pencetakan faktur, ya dia akan muter terus gitu. Tapi kalau misalkan pitanya lengket karena masih banyak kandungan tintanya, atau memang lagi error aja gitu sehingga kegulung di dalam di putarannya itu, maka yang terjadi adalah hasil dari cetakan fakturnya pasti nggak akan jelas karena memang tintanya habis gitu. Si pitanya ini akan robek gitu karena memang terlalu panas terkena gesekan dari jarum printer yang berjalan terus gitu. Sedangkan si pitanya diem nggak muter-muter gitu ya. Nah, ketika pita dari printernya ini macet, otomatis saya harus membetulkannya ya teman-teman. Yang jadi masalah adalah ketika saya membenarkan pitanya ini, tidak jarang si pitanya ini amburadul gitu, hancur. Sehingga si pitanya ini keluar dari tempatnya, otomatis pita yang panjangnya biasanya 35 meter ini harus saya urai dan harus saya rapikan. Lumayan bikin tangan pegel sih teman-teman, butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk menggulung pita printer sepanjang 35 meter atau bahkan 50 meter itu. Nah, itu yang bikin lama ya teman-teman. Dan otomatis faktur yang printannya kurang jelas tadi harus di print ulang gitu. Bayangkan saja kalau jumlah fakturnya lumayan banyak, ya saya harus juga mengulang faktur sebanyak itu. Udah mah kertasnya yang pertama gak kepake karena emang bekas printan meskipun gak jelas, kemudian juga saya harus ngeprint lagi gitu. Selain nyita waktu saya juga, saya udah ngeborosin kertas gitu. Bahkan tidak jarang ya dalam kondisi tertentu, si pitanya ini ketika udah saya benerin 10 menit kemudian menggulung lagi, saya benerin lagi, menggulung lagi. Saya pernah loh teman-teman ngeprint faktur dari sebelum duhur, beres-beres maghrib gitu, gara-gara masalah pita yang nyangkut benerin, nyangkut benerin, nyangkut benerin. Itu sampai maghrib itu, saya gak bisa ngerjain apa-apa dan ya udah, akhirnya pekerjaan yang lain terbengkalai gitu dan mengganggu proses tutup buku di hari itu. Kemudian kendala selanjutnya yang sering kali saya alami adalah adanya penempatan kertas ketika melakukan pencetakan faktur, tapi posisinya jadi tidak pas. Nah, inilah posisi yang benar. Dan ini adalah posisi yang salah. Kalau kita perhatikan tulisan di kertas ini, tulisannya itu berada di tengah kertas. Padahal seharusnya tulisan ini berada di kertas bagian atas ya. Dan otomatis bagian bawahnya juga akan berada di tengah kertas yang bawahnya lagi. Padahal seharusnya bagian bawahnya ini berada di bagian kertas yang bawah. Jadi kan gini teman-teman, ketika saya ngeprint satu STK, kalau jaringannya bagus ya udah lancar gitu. Tapi terkadang kalau jaringannya jelek, si STK ini udah memproses 50 atau 70% dari faktur tersebut sebelum di print. Loadingnya itu harus nunggu sampai 100%. Nunggunya itu sekitar 5 atau paling telat 10 menit. Tiba-tiba jaringannya jelek yang menyebabkan pencetakan faktur ini tiba-tiba gagal. Nah, sedangkan si printer udah ngebaca sekitar 70% dari data faktur yang akan di print. Maka yang terjadi adalah si fakturnya tetap ngeprint, tapi biasanya yang dia print itu cuma setengahnya. Akhirnya berhentinya itu enggak di akhir faktur, tapi di tengah-tengah faktur. Jadi kalau misalkan ada jumlah dalam satu faktur itu, dalam satu halamannya itu ada 7, dia berhenti di jumlah barang yang kelima. Otomatis kan posisi si printer ini, dia sedang ngeprint di tengah-tengah kertas. Nah, karena saya kurang teliti juga, akhirnya saya ngelanjutin ngeprint ke STK yang selanjutnya. Maka yang terjadi adalah, STK yang baru saya print itu, meskipun berhasil, dia akan mulainya bukan dari awal kertas, tapi dari tengah kertas. Nah, inilah yang menyebabkan posisi si kertas ini tidak pas. Jadi yang harusnya satu kertas itu untuk satu toko, tiba-tiba ketimpa bagian awal faktur toko yang lain. Kemudian saya sadarnya ketika si printernya ini udah berhenti ngeprint. Pas saya lihat, loh kenapa ini posisi fakturnya gini, acak-acakan printannya gitu ya. Tulisan faktur penjualan tuh harusnya ada di awal kertas, tiba-tiba ini ada di bawah kertas, ada di tengah kertas. Pas saya lihat, satu STK, dua STK semuanya gagal print. Ya bayangin aja kalau satu STK ada 20 toko, kemudian saya gagal ngeprint 3 STK, anggaplah ada 60 atau 70 toko, atau mungkin paling sedikit 30 toko, dan satu tokonya itu ada yang 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Ya di situ saya udah ngebuang kertas sekitar 100 lembar mungkin ya. Dan otomatis karena saya gagal ngeprintnya salah, saya harus ngeprint lagi sekitar 100 faktur tersebut, diulangi lagi. Itu menyita waktu banget ya teman-teman. Kemudian kendala selanjutnya yang sering kali saya alami adalah adanya perubahan diskon atau harga ketika faktur sudah mulai dicetak. Misalkan contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman. Biasanya saya ngeprint faktur itu beresnya kalau lagi normal bisa jam 2 atau paling lambat sebelum jam 4 kalau lagi ada gangguan. Tiba-tiba sebelum closing ada info gitu ya dari pusat yang memberitahukan bahwasanya ada update diskon atau harga untuk barang-barang tertentu. Nah, otomatis akan ada perubahan harga, entah karena diskonnya atau karena emang barangnya berubah harganya lebih mahal atau lebih murah. Intinya nominal fakturnya akan berbeda. Kalau misalkan nominalnya diperkirakan akan lebih kecil dari nominal awal, misalkan faktur yang udah saya cetak tuh, toko A ini nominalnya 100.000 dengan jumlah barang 5 item. Tiba-tiba setelah update harga dan muncul diskon, harganya itu jadi 90.000. Ini aman-aman saja ya teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada update diskon, biasanya harga faktur ini lebih mahal. Otomatis dropping di sini akan nombok gitu. Bayangkan saja kalau dropping itu bawa 20 toko yang semuanya harganya pada naik ketika barangnya udah dikirim dan uangnya udah dipegang di dia. Maka ketika dia store di kantor, nanti ke kasir, otomatis dia akan kurang gede gitu.
Maka untuk mencegah semua itu terjadi, yang harus dilakukan adalah tim admin harus mengalah dengan cara harus ngeprint ulang faktur-faktur yang terdapat produk yang ada update-nya. Mungkin kalau informasinya datang sebelum dilakukan tutup buku, misalkan jam 6 sore atau jam 7 lah sebelum saya pulang, karena biasanya saya pulang sekitaran jam 8, jam 9, ya saya masih bisa lakukan gitu, meskipun bergelut dengan pekerjaan yang lain. Tapi yang bikin saya jengkel tuh biasanya informasinya itu ketika kita udah beres closing di hari itu, udah pulang jam 9 malam misalkan, tiba-tiba subuh ada informasi bahwasanya ada perubahan diskon terhadap barang-barang ini. Otomatis besoknya saya harus berangkat subuh dengan tujuan supaya bisa ngeprint ulang faktur tersebut sebelum droppingnya pada berangkat. Nah ini selain menjahat kertas juga merugikan saya karena waktu saya tersita karena harus berangkat habis subuh. Mungkin di antara teman-teman akan bertanya kepada saya, wah bang, setelah saya dengerin penjelasan dari abang terkait kendala-kendala yang sering kali dialami oleh admin Fakturis, itu rata-rata kayaknya ketelodaran dari abang sendiri deh. Coba deh kalau abang lebih teliti, lebih ulet, lebih hati-hati lagi, mungkin kendala-kendala ini dapat diminimalisir oleh abang. Jawabannya memang betul gitu ya. Akan tetapi kenapa kendala-kendala ini sering kali membuat saya kecolongan? Jawabannya adalah tugas utama saya adalah sebagai admin gudang. Sehingga kalau saya terlalu fokus di admin Fakturis, maka pekerjaan saya yang lain akan terbengkalai gitu ya teman-teman. Intinya di sini saya nggak bisa santai yang menyebabkan saya ngerasa diburu-buru dan fokus saya emang terbagi jadi dua sehingga nggak bisa ngelakuin satu hal yang benar-benar fokus gitu. Tapi meskipun begitu, saya sebagai orang yang memang karyawan di tempat tersebut harus sadar diri. Jadi perusahaan mau membayar kita dengan gaji UMR atau bahkan lebih tinggi dari UMR, memang tujuannya supaya kita mampu menghandle masalah-masalah yang ada di perusahaan gitu. Kalau sekedar hal-hal yang sifatnya normal gitu, bukan permasalahan, mungkin pekerjaan jadi admin gudang, jadi admin Fakturis, admin rute, piutang, kasir, itu bisa dilakuin hanya dengan satu orang gitu, nggak usah pakai 5 orang atau 6 orang. Tapi karena memang orang-orang perusahaan sudah memperhitungkan masalah ini, untuk itulah ada pembagian tugas. Karena memang di setiap pekerjaan itu, di setiap bidang itu ada permasalahan yang harus dihadapi oleh tiap orang itu. Jadi itu ya teman-teman sharing dari saya terkait kendala-kendala yang sering kali dialami oleh admin Fakturis gitu. Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman, saya menceritakan ini tujuannya supaya teman-teman tahu aja gitu bahwasanya seluk-beluk seorang admin Fakturis, kendala-kendala yang dialaminya seperti itu. Dan itulah resiko sebagai admin Fakturis, dan karena ada resikonya itulah kita dibayar. Oke, barangkali itu aja sih untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya paparkan barusan memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.